Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat datang di video pembelajaran IPA bersama saya Nurul Arfatin. Pada video ini, kita akan membahas materi usaha dan daya kelas 8 semester 1. Nah, sebelum mulai belajar tentang usaha, perhatikan ilustrasi berikut ini. Pada saat dua anak tersebut mendorong dan menarik kotak tersebut, berarti anak tersebut telah melakukan sebuah gaya, yaitu berupa dorongan atau tarikan, sehingga mengakibatkan adanya perpindahan. Ini dikatakan kedua anak tersebut telah melakukan usaha. Nah, sekarang coba pikirkan, kalau kita mendorong sebuah tembok, apakah kita disebut telah melakukan usaha? Jawabannya adalah tidak, karena hal tersebut tidak menimbulkan adanya perpindahan. Jadi ada dua syarat jika kita melakukan usaha. Yang pertama adalah adanya gaya, dan yang kedua adanya perpindahan. Berdasarkan arah gaya dan perpindahan benda, usaha dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah usaha bernilai positif, yaitu usaha yang dilakukan oleh gaya yang arahnya searah dengan arah perpindahannya. Jika benda diberi gaya ke kanan dan menyebabkan benda tersebut berpindah ke kanan, maka gaya tersebut melakukan usaha positif. Dan yang kedua, usaha bernilai negatif, yaitu usaha yang dilakukan oleh gaya yang arah perpindahannya berlawanan. Jika benda bergerak ke kanan dan sebuah gaya bekerja pada benda ke arah kiri, maka gaya tersebut dikatakan melakukan usaha negatif. Selanjutnya, agar kamu lebih memahami konsep dan penerapan rumus usaha, mari kerjakan latihan soal berikut ini. Lani mendorong rak dengan gaya sebesar 100 Newton sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Sedangkan Siti mendorong rak lainnya yang sama massa dan ukurannya dengan gaya sebesar 400 Newton sehingga rak tersebut berpindah sejauh 40 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh Lani dan Siti? Nah, di sini yang diketahui, gaya yang dilakukan oleh Lani sebesar 100 Newton dan perpindahan yang dilakukan oleh Lani adalah 10 meter. Gaya yang dilakukan oleh Siti adalah 400 Newton. Perpindahan yang dilakukan oleh Siti adalah 40 meter. Yang ditanyakan, usaha yang dilakukan oleh Lani dan usaha yang dilakukan oleh Siti. Penyelesaiannya dapat diselesaikan dengan rumus W sama dengan F kali delta S. Usaha Lani sama dengan 100 Newton kali 10 meter, hasilnya 1000 Joule. Dan usaha Siti 400 Newton dikali 40 meter, hasilnya 16.000 Joule. Jadi, dapat disimpulkan bahwa besar usaha yang dilakukan oleh gaya dorong Lani adalah 1000 Joule dan besar usaha yang dilakukan oleh gaya dorong Siti adalah 16.000 Joule. Selanjutnya kita akan membahas tentang daya. Daya adalah besar energi yang dipergunakan dalam setiap detik, sehingga dapat ditentukan dengan cara membagi besar usaha dengan selang waktu. Secara matematis,
dapat dirumuskan dengan P sama dengan W per T. Dengan P adalah daya dengan satuan watt, W adalah usaha dengan satuan joule, dan T adalah waktu dengan satuan second. Selanjutnya, agar kamu dapat lebih memahami tentang energi yang diperlukan oleh Lani dan Siti untuk memindahkan rak, ayo kerjakan latihan soal berikut ini. Lani memindahkan rak dengan usaha sebesar 1000 joule dalam waktu 10 sekon. Sedangkan Siti memindahkan rak tersebut dengan usaha sebesar 16.000 joule dalam waktu 10 sekon. Berapakah daya yang dikeluarkan Lani dan Siti untuk memindahkan rak? Untuk menjawab soal tersebut, yang diketahui pada soal, usaha Lani sebesar 1000 joule. Waktu yang dilakukan oleh Lani untuk memindahkan rak sebesar 10 sekon. Dan usaha yang dilakukan oleh Siti sebesar 16.000 joule. Dan waktu yang dilakukan oleh Siti untuk memindahkan rak sebesar 40 sekon. Yang ditanyakan daya oleh Lani dan daya oleh Siti. Maka dapat diselesaikan dengan rumus P sama dengan W per T. Yang pertama, daya oleh Lani 1000 joule per 10 sekon sama dengan 100 watt. Sedangkan untuk daya yang dilakukan oleh Siti sama dengan 16.000 joule per 40 sekon. Hasilnya 400 watt. Jadi dapat disimpulkan bahwa daya yang dikeluarkan Lani adalah sebesar 100 watt dan Siti adalah sebesar 400 watt. Baik, sekian video pembelajaran kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.